Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di Asogi seri ke-30. Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. Asogi merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh Hogi dan menjadi wadah diskusi seputar permasalahan dan kasus terkait onkologi ginekologi. Dan seperti biasa, setiap Rabu sore berjumpa lagi dengan saya, Dr. Hoirunisa, yang akan memandu acara Asogi sore ini. Dan selama 60 menit ke depan, kami akan menemani sore Anda sambil berdiskusi bersama para narasumber yang tentunya pakar di bidangnya. Untuk seluruh peserta yang hadir akan mendapatkan sertifikat ber-SKPID, dan untuk kehadiran peserta akan tercatat secara otomatis melalui sistem Zoom. Dan selama acara, kami harapkan kepada seluruh peserta untuk dapat mengajukan pertanyaannya, baik secara langsung dengan menekan tombol raise hand terlebih dahulu, atau dapat menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A yang telah kami sediakan. Dan sebelum memulai Asogi sore ini, izinkan saya memperkenalkan dua orang narasumber kita. Yang pertama yaitu Dr. Oni Honsa, spesialis obstetri ginekologi konsultan, selaku konsultan onkologi ginekologi dari RSUP Persahabatan Jakarta. Selamat sore, Dr. Honsa. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan narasumber kita yang kedua yaitu Dr. Adin Tri Rahmat, spesialis obstetri ginekologi konsultan, selaku konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Selamat sore, Dr. Adin. Assalamualaikum, selamat sore, sehat semua. Dan moderator kita sore hari ini yaitu Dr. Toto Imam Suparmono, spesialis obstetri ginekologi konsultan, selaku konsultan onkologi ginekologi dari RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Selamat sore, Dr. Toto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua peserta. Waalaikumsalam. Dan belum beranjak dari induk tema kita mengenai kanker serviks, karena memang banyak sekali yang menarik untuk kita kupas tuntas mengenai praktek klinis pencegahan kanker serviks. Sore hari ini kita akan membahas mengenai interval screening kanker serviks. Namun sebelumnya mari kita simak sambutan dari Ketua Hogi kita kepada Dr. Brahmana Askandar, spesialis obstetri ginekologi konsultan onkologi. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang saya hormati senior saya Dr. Toto Imam Suparmono, kemudian syawat saya Dr. Oni Honsa, dan Dr. Adin Tri Rahmanto yang telah berkenan mengisi acara Ashoki. Terima kasih juga apresiasi untuk semua panitia, Dr. Hoirunisa, Dr. Birama, Bu Sekjen, Dr. Tovan, Mbak Lucy yang mengawal acara ini tiap minggu mempersiapkan offline dan online. Online ternyata lebih rumit ya, tetapi mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Nah, sore hari ini topiknya itu mengenai interval screening kanker serviks. Kenapa kita angkat? Mari kita berdiskusi. Zaman dulu kita anjurkan setiap tahun sekali. Kemudian di Amerika mungkin setiap 3 tahun sekali. Kemudian ada diskusi, lah yang setahun sekali aja belum dijalankan. Nanti jadi 3 tahun sekali. Nah, itu nanti monggo didiskusikan itu ya. Jadi panjenengan semua, Anda semua justru yang berhadapan langsung dengan pasien bisa berdiskusi. Jadi bukan one way traffic, tetapi two way traffic. Kita ingin input dari Anda semua di lapangan, nanti dengan narasumber dan moderator yang sudah expert di bidangnya. Mudah-mudahan acara ini bisa meningkatkan profesionalisme kita. Saya tidak panjang lebar, sekali lagi terima kasih. Mohon masukan untuk acara Ashoki berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Brahmana atas sambutannya dan sekaligus membuka acara Asogi kita sore hari ini. Baiklah, untuk selanjutnya adalah acara diskusi Asogi yang akan secara langsung dipandu oleh moderator kita sore hari ini. Kepada Dr. Toto Imam Suparmono, spesialis obstetri ginekologi konsultan onkologi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Nisa, Pak Brahmana. Jadi teman-teman sekalian, sudah tercatat 80-an lebih peserta yang tune in ini di forum Ashoki ini, yang ke-30 ini ya, hari ini. 30 ya. Yang beberapa terakhir ini memang kita bertubi-tubi mengupas, mengulik lah mengenai kanker serviks ya. Jadi kali ini yang dikupas mengenai interval ya.
seperti kita ketahui bersama bahwa negara kita ini banyak kendala-kendala yang terutama geografi, ya. Pulaunya aja sudah berapa ya, 700.000 kalau ya, ribuan lah pokoknya pulau-pulau itu. Kalau semuanya itu ditempati dokter SPOG dan harus melakukan screening, nah kira-kira kita bisa merasakan nih hambatannya apa saja. Nah, kebetulan nih teman-teman dua sejawat yang akan membahasnya ini sudah punya pengalaman-pengalaman baik di kota besar maupun di pelosok-pelosok, ya mudah-mudahan nanti bisa mengakomodasi lah begitu dengan kondisi alam di Indonesia, kondisi budaya, adat istiadat di Indonesia, sehingga nanti tidak semata-mata kita bicara secara global gitu ya. Jadi kalau globalnya ini orang screening tiap interval sekian, tapi di Indonesia ya yang pantas sekian misalnya begitu. Kita mulai saja kita membahas interval ini yang global, yang menurut pembicaraan dunianya itu seperti inilah permintaan dunia. Nah, itu akan dibahas oleh Mbak Oni Honsa, sejawat yang menjadi ahli yang konsultan onkologi di Rumah Sakit Persahabatan, Mbak ya. Ya. Persahabatan. Silakan Mbak Oni dulu membahas yang standar dulu lah, standar yang bersifat global yang dipedomani oleh seluruh ahli dunia Pak pada saat ini. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya share screen. Terima kasih kepada seluruh. Apakah terlihat share screen-nya? Namanya sudah keluar. Belum. Belum. Oke, sebentar. Lagi jalan-jalan ini. Sudah ya? Ya, tapi bukan mulai dari nomor 1, Mbak. Oke, siap. Masih nomor masih. Ya, silakan. Sebentar. Kayaknya salah nih. Bukan. Aduh. Bentar, terima kasih kepada seluruh sejawat yang telah berkenan hadir. Terima kasih kepada Dr. Brahmana yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk membawakan presentasi tentang interval screening. Nah, ini sekarang saya izin. Udah terlihat belum ya, Dok? Kok jadi masalah ya? Namanya masih. Bentar, saya tutup lagi. Ini belum terlihat ya, Dok ya? Belum. Masih starting. Oh, masih starting kok. Bentar ya, Dok. Tapi namanya dari persahabatannya, kita bersahabat aja lah. Sangat bersahabat ya, Dok. Bersahabat lah kita. Ini sekali lagi nih, mudah-mudahan kalau nggak bisa juga sebentar saya akan coba ambil ke sini sebentar. Ini dia. Harusnya udah ya. Ya, itu yang di mana yang maksud? Ini masih yang Belum di. Oke. Nah, sip. Coba slideshow, Mbak Oni. Oke, siap. Klik Maaf. satunya. Oke, nah, ini kita. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bicara mengenai interval screening kanker serviks. Jadi tadi dari Dr. Toto menyatakan kita coba melihat situasi yang ada di dunia dulu ya. Kalau kita lihat sedikit masalah cakupan screening Indonesia, update dari WHO untuk cervical cancer screening, dan bagaimana dengan HOGI sendiri menyikapi masalah screening kanker serviks ini. Kalau kita lihat ini masalah kanker serviks di dunia mungkin tidak usah berpanjang-panjang, kita sudah tahu ini menjadi isu global, di mana sudah ada upaya secara sistematik day by day atau years by years untuk upaya mencegah infeksi HPV dan pencegahan kanker serviks itu sendiri.
dari primary prevention di usia 9-13 tahun, ada vaksinasi di sana. Nah, kita bicara di secondary prevention, di mana di sini kita melakukan upaya screening dan treatment-nya sekaligus ya. Dan ada tertiary prevention untuk kasus-kasus yang memang sudah mengalami cancer yang advance. Kemudian kita melihat bahwa WHO sendiri di tahun 2018 sudah menyatakan adanya upaya dengan harapan targetnya adalah dunia bebas dari kanker serviks pada tahun 2030. Dengan targetnya 90% wanita di usia 15 tahun itu sudah tervaksinasi oleh vaksin HPV. Dan 70% dari wanita usia 35 sampai 45 tahun itu sudah dilakukan screening dengan HPV atau yang high technology. Dan 90%-nya dari mereka yang terdeteksi menderita kanker serviks sudah mendapatkan terapi yang adekuat. Bahkan terapi untuk pre-cancer ratio-nya pun disebut, tidak hanya terapi kanker serviksnya sendiri. Nah, ini dari cuplikan Dr. Taufan pada suatu presentasi beliau sudah dijelaskan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menyambut strategi global dari WHO itu sendiri. Di mana alhamdulillah di Indonesia kita sudah ada bulan imunisasi untuk HPV masih pada target anak sekolah, dan screening pun sudah mulai dilakukan paling tidak untuk target dengan metode IVA, dengan walaupun cakupan screening kita saat ini masih sangat rendah, sekitar 8% saja. Di tahun 2013 sebenarnya WHO sudah meng-approve ya adanya upaya kita menggunakan suatu metode IVA sebagai alternatif approach untuk sitologi screening di low resource setting ya. Namun kemudian kita lihat juga bahwa IVA ini bisa menjadi metode triase. Nanti apa itu triase sedikit saya jelaskan. Pada mereka yang diketahui terscreening positif HPV, kemudian dilakukan upaya untuk men-screen apakah kasus ini termasuk kasus yang ditreat atau enggak. Ini sedikit mengenai IVA pada saat itu dan dianjurkan untuk sebagai triase dari screening HPV. Nah, kita lihat saat ini guideline dari WHO di tahun 2021. Metode screeningnya apa dan digunakannya rentang waktunya berapa lama? Ini kita lihat yang dari WHO dulu ya, Dr. Toto dan teman-teman. Kita lihat di sini HPV menjadi moda screening yang direkomendasikan. Ya memang tadi Dr. Toto udah bilang di Indonesia hati-hati nih, kita nggak mungkin lah mengharapkan adanya guideline ini langsung bisa diterapkan. Tapi mari kita lihat guideline dunia dulu ya. Nah ini HPV yang diharapkan sebagai primary screening test dibandingkan IVA ataupun sitologi untuk metode screening. Baik di populasi umum maupun populasi dengan penderita HIV. Nanti kita akan lihat ada perbedaan di dua populasi itu menurut guideline WHO. Di mana pada saat dikemukakan guideline ini dikatakan rentang waktu screening yang direkomendasikan itu jedanya cukup jauh. Jadi ketika kita gunakan HPV test, kita bisa lakukan dengan interval setiap 5 bahkan sampai 10 tahun ketika kita gunakan dia. Nah, memang ada perbedaan, Dr. Toto dan teman-teman, ketika kita menggunakan pada populasi umum atau dibandingkan dengan populasi mereka yang menderita HIV. Untuk mereka populasi umum, ini bisa dilakukan screen and treat atau screen triase dan treat. Dan modanya digunakan pada usia di atas 30 tahun. 30 tahun pada rentang waktu 5 sampai 10 tahun. Nah, pada penderita HIV, populasi penderita HIV ini lebih pendek, sekitar 3 sampai 5 tahun dan usianya juga lebih pendek, lebih cepat gitu ya. Sekitar usia 25 tahun dimulai. Nah, seperti apa maksudnya screen, triage dan diagnosis ini? Artinya ya screening ini kita mendeteksi atau mengidentifikasi potensi-potensi pada wanita tersebut berisiko untuk terkena kanker serviks, dalam hal ini HPV positif atau IVA positif. Dan ketika dia baru saja menggunakan screening dengan moda HPV, maka kita harus ada triage di situ. Triasnya mendeteksi ini pasien ini perlukah di refer untuk mendapatkan manajemen lebih lanjut. Nah, triasnya nanti bisa digunakan
HPV genotyping atau VIA. Nah, pada Indonesia kita gunakan VIA atau sitologi. Nah, nantinya kita langsung bisa mengidentifikasi precancer lesion ini dengan melakukan terapi, bisa terapi LEAP misalnya, untuk langsung terdeteksi bahwa betul dia menderita suatu precancer lesion. WHO guideline lainnya adalah ketika screen dan treat approach-nya menggunakan HPV test DNA sebagai screening primer, maka kita akan menggunakan triase dan treat, bisa juga dengan genotyping. Kalau tadi mungkin dengan high risk HPV test saja, bisa dengan genotyping, kolposcopy, VIA atau sitologi. Nah, pada setting Indonesia, ketika kita menggunakan HPV, pasien datang misalnya ingin di screening, saya mau pakai HPV test, dokter. Ternyata kemudian hasilnya positif, maka kita bisa trias dulu. Bisa juga saat pertama dia datang HPV, kita bisa lakukan juga tes IVA untuk melihat apakah saat itu terlihat lesi kah, atau kalau sejawat memang memiliki kolposcopy, bisa dengan kolposcopy, atau dari awal dia bisa dengan genotyping, itu juga bisa, bahwa pasien ini ketika tesnya positif memang memerlukan langkah lebih lanjut untuk treatmentnya. Nah, ketika settingnya seperti negara Indonesia ya, HPV tes DNA tidak mampu kita lakukan, masih bisa direkomendasikan untuk melakukan regular screening dengan interval setiap 3 tahun dengan menggunakan IVA atau pemeriksaan pap smear atau sitologi sebagai primary screening test. Jadi WHO kayaknya mengerti nih bahwa nih kayaknya tempat-tempat seperti Indonesia nih untuk mengejar HPV test sepertinya masih sulit. Mari kita lihat guideline yang ada di dunia. Ya, jadi kalau kita lihat, nah ada yang masih merekomendasikan usia 21 sampai 29 ya dengan sitologi alone ya, hanya dengan pap smear. Tapi kalau kita lihat ada juga yang tidak mau menggunakan dari usia tersebut, kita ada yang menggunakan dari usia 25 sampai 65 tahun. Ya, ini adalah contoh-contoh dengan screening jeda waktu usia per usia. Mari kita lihat di sini. Rata-rata kalau kita melihat screening dengan menggunakan HPV test, memang dia jedanya cukup jauh, bisa sampai 5 tahun ya. Kalau sitologi saja rata-rata memang sepakatnya di angka 3 tahun. Co-testing, kita sering mendengar co-testing. Co-testing di sini rekomendasinya untuk high risk HPV test dan sitologi itu bisa menggunakan 5 tahun. Namun FDA sendiri sebenarnya sudah mulai meng-approve bahwa sekarang hanya dengan primary high risk HPV test saja tanpa co-testing pun sudah bisa diulangi jedanya setiap 5 tahun. Nah, sepakat di semuanya bahwa di atas 65 tahun tidak ada lagi screening yang direkomendasikan. Untuk mereka yang sudah menjalani prosedur histerektomi, terutama histerektominya yang total dan tanpa ada riwayat CIN2 sebelumnya yang lebih dari CIN2 misalnya, itu maka bisa dinyatakan tidak perlu lagi melakukan screening. Namun pada mereka yang masih ada dan sudah menjalani vaksinasi HPV, screening tetap direkomendasikan untuk dilakukan sesuai dengan skema usia yang ditayangkan di sini. Ini juga dari berbagai center, ini dari upaya Dr. Tovan untuk merangkumnya, sudah dijelaskan, jadi rata-rata semua mengacu di usia 25. Kita dulu 30 mulainya, sampai 50-an. Nah sekarang kita mulai masuk ke rentang di PNPK kita mau menuju ke 25 sampai 65 tahun. Dengan jeda-jeda screening, sudah beberapa ini kita kompilasi, co-testing itu rata-rata setuju di angka 5 tahun, HPV test juga 5 tahun. Nah, kalau hanya pap smear itu 3 tahun. Ya, rata-rata kalau hanya pap smear 3 tahun. Nah, kemudian kita akan lihat bagaimana di Indonesia. Kalau kita mengacu di PNPK HOGI, memang masih rencana kita perbaiki ya Dr. Tovan, Dr. Brahmana,
pada tahun ini kita akan perbaiki. Rentangnya masih sama, semua 1-3 tahun. Nah, kemudian ada algoritma yang sudah disusun oleh teman-teman HOGI, dan di sini kita lihat memang aspek yang dinilai hanya 3 item screening ya. Ada metode VIA, IVA atau teledofia dalam hal ini. Hanya ada 4 item sebagai hasil pemeriksaan teledofia, apakah dia negatif, cervicitis ataupun positif. Positif Ya, IVA-nya. fokusnya di screeningnya ya, Mbak. Ya. Jadi apa di intervalnya. Interval. Nah, kita lihat di sini negatif tuh screening ulangnya masih dicantumkan angka 1-3 tahun. Jadi kita mengacu seperti sitologi. Kalau tes HPV DNA, kita lihat di sini screening ulangnya 3-5 tahun. Ini kalau negatif ya, Dr. Toto ya. Ketika dia ada masalah, tentunya screeningnya bisa dilihat berbeda. Dan bagaimana kalau co-testing? Nah, co-testing gabungan, kalau di luar sana kita mengenal co-testing HPV dengan sitologi, kalau di kita HPV dengan IVA. Karena ini dianggap insya Allah sama persis ya. Maka screening ulang yang direkomendasikannya sama. Itu 3-5 tahun saja. Oke, saya rasa itu. Nah, ini adalah tata laksana, mungkin saya skip karena ini adalah tata laksana pap smear abnormal. Jadi take home message-nya sedikit, ya. Jadi awalnya target screening kita usia 30-50 tahun akan bergeser nih Dr. Toto menjadi 25-65 tahun. Dan di panduan PNPK yang akan kita revisi, kita akan mencoba mengawal ya co-testing kita dengan HPV dan tes IVA. Nanti Dr. Adi akan menjelaskan mampu laksanaannya. Karena low resource setting kita paling enggak berharap dengan VIA atau teledofia. Interval screening bergantung pada jenis metode screening dan temuan screening, dan target kita jangan lupa Dr. Toto dan teman-teman, kita ingin apa yang diharapkan dari WHO triple intervensi itu bisa tetap terlaksana di tahun 2030 walaupun di masa pandemi seperti ini. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ya bagus sekali. Ya, jadi yang dibahas oleh Dr. Oni, faktanya WHO maunya begitu, kemudian HOGI, teman-teman di HOGI merencanakannya di Indonesia begini. Tapi kendala-kendala itu mungkin dicoba ditangkap oleh teman-teman sekalian. Ya, bagaimana kalau misalnya tidak ada kemudian kondisi yang tidak memungkinkan, mengingat kita memang ada kendala geografi ya. Itu silakan Dr. Adin, rekan sejawat ahli yang di Jogja ini, silakan. Terima kasih. Mas Adin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi mohon izin. Jadi tadi kalau Dr. Oni sudah menjelaskan ya, yang ibaratnya state of the art-nya. Saya coba menerangkan yang low resource setting-nya. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah, Dok. Iya. Ya, jadi saya akan mencoba, kita berdiskusi aja ya mengenai ini screening kanker serviks, tapi pada resource limited setting. Ya. Jadi ini kita nggak bisa lihat, sementara kita harus tahu beban dari kanker serviks, terutama di Indonesia, di ASEAN. Ya. Kalau di dunia, kanker serviks itu pada wanita menduduki peringkat keempat ya, setelah breast, kolorektal, lung, dan nomor 4-nya adalah cervical cancer. Sementara mayoritas kalau kita lihat di negara maju kan sudah bergeser ya, itu kanker serviks sudah semakin kecil, terbanyak itu di Asia dan Sub-Sahara. Jadi memang bebannya itu terutama di negara dengan low middle income country. Oke, sementara pada 2018 ya, WHO itu sudah membuat program untuk global elimination dari cervical cancer yang sudah dinyatakan oleh Dr. Tedros ini, Dirjen WHO, bahwa diharapkan kanker serviks itu menjadi disease in the past, jadi penyakit yang sudah suatu saat ya, mungkin berharap kita itu
pernah ada loh kanker serviks gitu. Karena memang dari berbagai sumber semuanya ini bisa dicegah, tapi dengan berbagai tentunya dengan berbagai hambatan ya, terutama dalam screeningnya. Ini tadi sudah dijelaskan juga oleh Dr. Oni ya tentang ini 90, 70, 90% ini ya. Ini diharapkan akan tercapai di seluruh dunia pada 2030, di mana kalau ini tercapai akan secara signifikan mengurangi kejadian dari kanker serviks, yaitu adalah tadi 90% wanita ya mengalami sudah dilakukan vaksinasi HPV pada usia 15 tahun, kemudian 70% wanita di screening dengan high performance test ya. Jadi ini tadi kalau hubungannya dengan interval mungkin ada karena 70% wanita ya 70% wanita di screening dengan high performance test pada usia 35 tahun dan kemudian lagi pada usia 45 tahun. Jadi maksudnya di sini ada lifetime itu dilakukan 2 kali. Jadi mungkin ini menjawab interval juga ya, yang nanti akan kita diskusikan. Jadi 70. Jadi yang di sini diutamakan kalau menurut saya adalah cakupannya 70% wanita di screen dengan high performance test pada usia 35 dan diulangi lagi pada usia 45. Ya. Kemudian yang tentunya yang terakhir adalah 90% wanita yang sudah diidentifikasi mengalami lesi prakanker itu 90% mendapatkan perawatan yang sesuai. Ya. Oke, kemudian kalau kita lihat mengenai ini perbandingan dari Indonesia di negara-negara ASEAN ya. Kita lihat kalau Indonesia ya secara income level kita masuk upper middle, tapi kita merasakannya bagaimana ya. Tapi secara income kita masuknya upper middle, tapi kita masih menjadi juara pada kasus di ASEAN ya. Baik di age incidence rate, age standardized incident rate di Indonesia ya, ini masih juara di ASEAN ya. Bahkan kemudian juga standardized untuk mortality rate-nya ini juga nomor 1 di ASEAN. Ya, kemudian untuk screening program di ASEAN ini kita sudah dianggap sudah population based ya. Jadi beberapa negara-negara di ASEAN itu yang sudah ada program screening yang population based lain adalah Thailand, Indonesia, Singapura, Brunei Darussalam ya. Nah, kemudian kalau yang lain-lainnya ini masih opportunistic, artinya belum ada program yang diwajibkan oleh pemerintah. Indonesia sudah ada ya melalui pemeriksaan sitologi dan IVA ya. Ini program yang dulu ya. Jadi mungkin yang sudah diajukan oleh HOGI semoga nanti bisa terlaksana dengan memaksudkan HPV test. Ya, kemudian kalau mengenai partisipasi dari screening, kita bisa lihat di sini bahwa negara kita ya ini masih di bawah 10% ya. Sangat rendah, sementara yang sudah baik adalah di Thailand dan di Singapura ya. Sehingga baik angka insidensi maupun angka mortalitasnya juga rendah. Oke, kemudian ini kalau untuk bagaimana sih sebenarnya kalau untuk karakteristik ideal untuk screening kanker serviks di low resource setting ini? Jadi yang pertama adalah bisa dilakukan di fasilitas kesehatan primer, kemudian bisa dilakukan oleh perawat yang ahli atau paramedis. Ya. Kalau beberapa daerah mungkin tidak ada tenaga medis yang memenuhi, kemudian tidak memerlukan banyak alat, kemudian juga cepat dilakukan interpretasi hasil ya. Dalam hal ini VIA atau IVA juga rapid HPV ini memenuhi. Kemudian yang masih di
sarankan juga adalah screen and treat, ya. Jadi melakukan screening dan treatment pada satu kali visit. Kemudian mengenai frekuensi dan umur pasien, ya. Tentunya tadi idealnya seperti itu, mulai dari 25 sampai kemudian tergantung sampai mungkin 65, ya. Tetapi disesuaikan juga dengan ketersediaan baik sumber daya maupun fasilitas, ya. Bahkan beberapa ada yang kalau misalnya disuruh milih satu kelompok umur yang kira-kira kita lakukan pemeriksaan itu mempunyai daya ibaratnya untuk daya ungkit untuk itu, ya disarankan pada usia 30 sampai 39. Kalau kita harus memilih misalnya kelompok umur yang misalnya in a lifetime satu kali aja, ya. Ada ini melalui beberapa modeling study sudah ada berapa efeknya, ya. Ini pada usia 35 dilakukan, ini bisa menurunkan lifetime risk cervical cancer sampai dengan 25 sampai 36% dengan cost yang tidak terlalu tinggi. Kemudian ini teledovia, ya, ini hasil sudah di-acknowledge oleh WHO juga, program dari kita, dari guru-guru saya, ya. Ini dianggap suatu inovasi di mana menggunakan suatu portal yang bisa dilakukan. Jadi diharapkan dengan portal teledovia ini hasil IFA nanti akan dijawab oleh tim panel ahli dan mendapatkan respon secara cepat, ya. Ini sudah di-acknowledge oleh WHO juga sebagai inovasi di kita. Kemudian mengenai HPV testing, ya. Jadi kalau saya lihat itu pemeriksaan sitologi memang di low resource setting tidak dianjurkan lagi. Jadi kalau HPV, ya, itu ada tempatnya, ya. Tapi HPV yang diharap memang kendala dari HPV ini adalah sampai sekarang harganya masih mahal, ya. Tapi ya kita nggak tahu, dengan beberapa perkembangan ini kan seperti kita lihat di pemeriksaan COVID ini kan makin lama harganya makin murah, ya, dengan lab PCR yang sekarang ada di mana-mana. Nanti diharapkan dengan semakin banyak kita melakukan pemeriksaan, tentunya nanti harganya juga makin murah. Di samping itu sebenarnya ada yang dengan ini Care HPV test ini, jadi dikatakan nanti kalau sudah commercially available, ya, ini kalau nggak salah ini kerjasama dari Kiagen dengan Bill Gates Foundation. Jadi diharapkan nanti dia sangat efektif, tidak kitnya juga tidak perlu water supply, electric supply yang banyak, gitu, ya, bisa dilakukan secara tepat, ya. Kita harapkan nanti inovasi-inovasi seperti ini bisa berlanjut dan kita bisa gunakan, ya. Oke, kemudian kalau tadi juga disarankan adalah kombinasi dari dua screening test, ya, untuk memaksimalisasi performa dengan sensitivitas tinggi dari IFA dan spesifitas tinggi dari HPV. Ini juga sudah diakomodir oleh HOGI, ya. Artinya penggunaan HPV dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan IFA, ya. Kemudian nanti akan ditindaklanjuti dengan screen and treat, ya. Nah, dalam tadi setelah itu masuk ke see and treat, apabila hasilnya positif maka akan dilakukan terapi yang bersamaan, ya, berlangsung. Ya, mungkin kita sudah familiar dengan krioterapi, ya. Krioterapi sudah mulai dari sekitar 2007 sampai sekarang tuh masih, tapi kemudian kadang kendala di daerah itu adalah awal-awal alatnya kita nanti kesulitan kalau kita mulai ganti gasnya itu, ya. Gasnya N2O atau CO2 itu kadang susah, kemudian juga pengirimannya susah. Nah, beberapa ini yang juga dikembangkan oleh. Halo. Ya. Ya, Dok.
Lanjut, Ya. Dr. Adin, lanjut. Ya, jadi ini TCA ya. TCA ini inovasi yang dilakukan juga oleh guru saya Dr. Andri, kemudian rekan saya juga Dr. Herdana. Ini menggunakan TCA. Jadi mungkin bisa menjadi alternatif dalam penata laksanaan dari IVA positif ya. Ya, ini sudah ada penelitiannya, kemudian dia hasilnya adalah sebanding dengan krioterapi. Ya. Ini kita bisa lihat hasilnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita nanti lebih banyak diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi baik-baiknya Mbak Nisa di unmute dulu. Yes, silakan. Di unmute Mbak Nisa di unmute. Ya, silakan Mbak Anissa. Ada yang tercatat bertanya? Untuk sementara ini belum ada, dokter. Di kolom Gini, kalau gitu, Mbak Oni ya tadi yang menyampaikan WHO, menurut WHO itu sekitar 3-5 tahun. Tapi di Indonesia kan pasti ada masalah nih, Dr. Adin ya. Yang pertama, kalau mau nuruti WHO semua pakai testing HPV, memang di Indonesia laboratorium yang mengerjakan di seluruh provinsi sudah ada ya, Dr. Adin. Atau Dr. Oni yang bisa jawab? Ya, untuk masalah pemeriksaan HPV, kalau saat ini memang belum semuanya. Tetapi kalau kita mengacu seperti yang Dr. Adin kemukakan tadi, bahwa pemeriksaan ini serupa dengan pemeriksaan PCR pada COVID gitu, dokter. Jadi mungkin kita bisa menggunakan alatnya sama seperti alat yang kita gunakan untuk Gene Expert ya. Jadi itu bisa, kalau kita mau kita bisa menggunakan alat tersebut untuk pemeriksaan HPV test. Dan saya rasa sebarannya, tadi saya diskusi sama Prof. Laila tuh udah ada sekitar 950 kit di Indonesia. Jadi bisa menggunakan kit yang sama, alat yang sama untuk penggunaan screening HPV. Cuman ya masih berdiskusi di masalah harga ya, harganya, karena kalau COVID kita tahu itu booming sekali dan angka harganya bisa ditekan sampai ke kisaran 300.000 ya. Nah kalau di HPV ini kayaknya masih belum bisa serendah itu gitu turunnya, Dr. Toto. Gimana Dr. Adin? Tapi yang jelas BPJS nggak nanggung kan ya? Belum ditanggung itu, belum masuk ke ranah BPJS-nya belum. Kalau belum menanggung, udah pasti tidak mampu laksana berarti ya. Iya. Tidak mampu laksana kan berarti kan? Tidak mampu laksana. Ya perlu pengawalan dulu mungkin. Di WHO tadi tidak mungkin kita melaksanakan itu. Jadi Dokter Adin mungkin bisa merekomen. Kalau misalnya HPV test tidak bisa diakomodasi oleh BPJS, berarti yang untuk low resources ini atau ada pembatasan ini cukup IVA test dengan sitologi mungkin yang masih ditanggung BPJS. Gimana? IVA test ya ada. Jadi IVA test memang akhirnya ya kita IVA test dan Pap smear ya, walaupun Pap smear sebenarnya tidak bisa kan harus memerlukan patolog gitu ya. Jadi memang di low resource juga tidak terlalu disarankan. Jadi kita IVA tapi tetap ditanggung BPJS kalau yang sitologi Pap smear. Iya.
Tapi untuk yang HPV tes sendiri kan sebenarnya sekarang sedang berlangsung ini HTA-nya, Dok. Jadi dari Kementerian Kesehatan memang berencana untuk kita juga dari Hoki mendorong untuk segera kita ini sedang berjalan studi HTA-nya. Jadi harapannya kan memang dengan harga yang mungkin sedikit lebih tinggi, tapi kalau kita memanfaatkannya lebih banyak, diharapkan nanti beban secara keseluruhan kan akan berkurang, beban penyakit, dan itu akan ibaratnya mengeluarkan biaya yang total yang lebih rendah dibandingkan kalau kita menggunakan alat screening yang kurang sensitif. Ya, PR bersama, Dr. Jadi, Toto, PR bersama. Mungkin dari partisipan ada yang komentar nih. Jadi kalau misalnya Hoki mengikuti WHO ini, ada co-testing. Co-testing yang dipilih Hoki adalah tes HPV ditambah IVA, bergabung dengan IVA. Jadi dua tes itu yang dipakai untuk screening di Indonesia. Intervalnya 3 sampai 5 tahun. 3 sampai 5 tahun itu memberi peluang pada daerah-daerah yang memungkinkan untuk melaksanakan 3 tahun, ya 3 tahun. Tapi kalau daerah-daerah tersebut mungkin ada kendala geografi, bisa dilaksanakan 5 tahun sekali. Saya tidak tahu persis itu. Range 3 sampai 5 tahun itu memberi peluang untuk apa itu sebetulnya, Dokter Oni ya? Sebetulnya memberi peluang karena ya, orang yang karena apa tempatnya jauh atau apa gitu, gimana itu ada peluang 3 sampai 5 tahun tuh alasannya yang mana, yang 3 tahun, mana 4 tahun, mana 5 tahun gitu kira-kira. Mungkin itu lebih ke arah apa ya, pertimbangannya mungkin kalau dibuat seperti yang tadi Dr. Brahmana sebutkan ya, kalau kita langsung mengikuti rekomendasi yang begitu jauh rentangnya, makin nggak mau datang lagi tuh pasien juga kan. Sementara kalau kita bikin rentang langsung mendadak jauh gitu ya, Dokter Toto ya, pasien yang kita mintakan selama ini aja 1 tahun untuk sitologi awal kan kita sering bilang setahun lagi Bu di pap smear, itu aja belum tentu dia datang. Dia datang ya untung-untung kadang ya 3 tahun itulah, nah itu sesuai dengan rekomendasi paling standarnya. Nah, demikian juga kalau kita bikin rentang seperti yang tadi di WHO untuk populasi umum aja kita bisa merekomendasikan HPV test diulang bisa 5 sampai 10 tahun. Nah, kalau kita bilang seperti itu bisa-bisa mereka nggak berpikir untuk check up atau yang lainnya. Mungkin itu pertimbangannya. Jadi dibuat rentang tetap yang skemanya lebih pendek agar paling enggak kita melihat tidak harus diulang kalau memang pasien itu dites HPV misalnya. Tapi kemudian dia datang lagi tiba-tiba 1 tahun, kita bisa paling enggak melihat serviksnya. Kalaupun dia datang 3 tahun, itu sesuai standar yang paling rendahnya. 3 tahun kita bisa lakukan lagi screening ulang. Seperti itu Dr. Toto mungkin, menurut pandangan kami. Gimana Dr. Adin? Atau mungkin teman-teman yang punya, yang partisipan yang punya pengalaman di daerah terpencil ini bagaimana dulu mengatasi kendala-kendala apa pemeriksaan termasuk intervalnya ini. Kira-kira yang cocok itu yang 3 sampai 5 tahun itu 3 tahun atau 4 tahun atau 5 tahun atau setuju yang lama ini tiap tahun sekali aja gitu. Karena kadang-kadang pasien itu ada yang kepingin ketemu dokternya terus, Dokter Oni. Nggak mau 3 tahun. Saya mau ketemu Dokter Adin aja tiap tahun. Ya kan boleh kan? Boleh dong. Boleh. Iya kan? Ya, tapi tadi kan beberapa tadi pada kalau boleh milih lifetime 1 kali aja kan tadi pada usia 30 sampai 40, Dok. Jadi artinya kalau memang tadi WHO juga bilang 35, kemudian dengan yang high standard test, kemudian diulang lagi pada usia 45. Itu kalau kita mungkin minimal, ya tentunya yang ideal yang tadi tiap 3 sampai 5 tahun tentunya pasti lebih bagus, Dok. Cuman di beberapa kendala tempat yang mungkin kita bisa pakai itu pada usia
antara 30 sampai 40 sekali 35, kemudian berikutnya pada 40 sampai 50 di usia 45. Itu kan dengan high standard test sudah cukup signifikan, Dok. Karena saya kira yang kita masih kejar tadi kan cakupan kita yang masih tadi di bawah 10%. Kemudian juga nanti kan kita sekarang ada Peduli Lindungi, ada itu. Apakah kan beberapa ada jurnal juga yang bilang ya kita harus memanfaatkan atau mobile app seperti itu. Apakah itu nanti bisa memaksa, dalam tanda kutip bukan memaksa, yang memberitahu. Misalnya secara Anda sudah memasuki umur segini, kan kita masukin data itu. Kan misalnya kita mencapai umur tertentu, apakah nanti kita ada di mobile app-nya itu, oh Anda berarti sudah memasuki usia tertentu, Anda harus melakukan pemeriksaan seperti ini. Nah, ini mungkin ini juga kita sebagai organisasi profesi juga harus mendorong ke depannya ini kerjasama melibatkan beberapa elemen, tentunya kita nggak bisa sendirian di sini. Itu mungkin, Dok. Ya. Ada lagi mungkin respon dari teman-teman partisipan? Ya, kalau misalnya belum ada mungkin. Saya ingin mengulangi, paling enggak mengingatkan gitu. Sekarang ini untuk pemeriksaan sitologi yang ditanggung BPJS itu mintanya kan dikerjakan di Vaskes 1, ya kan? Saya yang mau kontrol pasien yang di rumah sakit aja itu sudah mulai diingatkan ini, Dokter Toto mau pemeriksaan pap smear ini dikembalikan ke Vaskes 1 saja, gitu katanya. Yang ingatkan bilang, loh, ini kan pasien saya, pasien kanker. Kalau sesekali saya periksa sitologinya harus minta bantuan Vaskes 1 untuk pemeriksaan sitologi gitu. Jadi saya enggak tahu, nah ini kendala ini muncul enggak di tempat-tempat lain? Harus kembali ke Vaskes 1 itu. Kalau misalnya pasien kanker yang rutin kontrol gitu, sesekali di sitologi. Nah, pasien ini juga periksanya di Vaskes 1. Termasuk yang pasien-pasien yang rutin untuk sitologi misalnya gitu. Di rumah sakit besar masih ditanggung BPJS gitu. Kalau mungkin Dr. Toto, kalau settingnya itu kontrol rawat jalan di suatu fasilitas tersier, biasanya mereka tidak bisa mengeklaim itu tersendiri karena ini bukan metode untuk screening dianggapnya. Jadi tetap klaimnya itu berbasis pembiayaan unit cost untuk rawat jalannya. Tetapi kalau di setting puskesmas atau mungkin sering terjadi pelayanan massal, itu masih bisa dengan mengeklaimkannya by NIK-nya gitu ya, Dr. Toto ya. Itu setahu saya ya. Nggak tahu nih ada audiens yang dari daerah mungkin. Jadi yang disampaikan Dr. Oni sama Dr. Adin tadi, screening itu di Vaskes 1 kalau di BPJS. Atau semua Vaskes? Sebenarnya sih sampai saat ini kayaknya BPJS belum sampai membatalkan klaim ya untuk misalnya Dr. Toto melakukan pap smear ya. Apa ya misalnya mungkin karena jatuhnya memang unit cost tadi Dr. Toto. Jadi nggak mungkin diklaimkan tersendiri. Tetapi kalau Dr. Toto mengadakan bakti sosial atau apa, biasanya kalau ingin dibantu oleh BPJS-nya itu mereka memerlukan data collecting dari NIK-nya. Gitu nggak, Din? Ya, kalau yang screening dalam artian screening memang kebanyakan di Vaskes 1 ya. Tapi kalau seperti Dr. Toto bilang, yang pasien dokter mungkin dengan misalnya keganasan yang perlu screening, kalau dia untuk sudah menjadi pasien di misalnya di RS Gatot Subroto kan memang tidak perlu balik untuk dilakukan
screening Vaskes 1. Ya, Dok. Sepertinya begitu, Dok. Ya. Nah, kalau yang kita bahas ini, yang screening, interval screening yang kita bahas ini, itu seluruh vaskes jadi. Tidak tergantung vaskes mana saja, vaskes 1 saja. Sebenarnya sih, Dok, kalau concern kami juga adalah bagaimana kita mendeteksi cakupan screening kita tuh udah tepat belum gitu, Dok. Karena pendataan dari screening seperti halnya cancer registry kita, itu kan kita juga belum tahu ya, Dr. Toto, Dr. Adin, dan teman-teman, sepertinya nih pasien kita nih jangan-jangan datang ke saya di screening, datang ke Dr. Toto di screening, main ke Jogja ke Dr. Adin di screening lagi gitu ya. Dan itu terdeteksi sebagai 3 nama misalnya. Kita belum pernah punya metode, nggak tahu nih kalau dari Hogi gimana, mungkin ada Dr. Tovan di sini bisa bantu untuk mendeteksi registrasi screening itu sendiri. Itu sepertinya kita harus mulai memikirkan apakah kita bergabung dengan aplikasi yang sudah ada atau kita memprovide aplikasi tersendiri sehingga angka screening kita benar-benar terrecord dengan baik seperti Dr. Toto tadi kemukakan. Ini jangan-jangan nanti di sini ada, di sana ada, atau klaim tadi ya. Kalau BPJS sih sebenarnya belum sampai seribet itu, Dr. Toto masih bisa tuh multiple karena mereka memang masih klaim itu 1 tahun per pasien ya, 1 tahun per pasien. Jadi masih bisa. Gitu, Dr. Toto. Baik, ada mungkin yang komen dari partisipan ini. Partisipannya tidak mau membagi pengalamannya nih kayaknya nih. Jadi kita harus mancing-mancing ini. Iya. Baik, Dr. Oni dan Dr. Adin, jadi kembali ke interval kita yang kita rencanakan gitu ya, 3 sampai 5 tahun. Itu tentu yang terkait dengan serviks ya, terkait dengan serviks. Kalau boleh saya tambahkan, sekarang kalau misalnya tujuan screening kita itu men-screening kandungan, menurut Dr. Oni dan Dr. Adin, sebaiknya intervalnya berapa tahun nih? Kan screening kita kan bisa pakai USG untuk ovarium, mungkin untuk endometrium itu misalnya gitu, tuba, ya. Yang pokoknya kandungan lah. Jadi bukan melulu serviks. Kalau misalnya ditambahkan determinan itu, screening kandungan, kira-kira tetap 3 sampai 5 tahun enggak untuk screening intervalnya. Terima kasih. Coba. Kayaknya harus lebih pendek ya. Adin gimana? Adin dulu kali deh. Kalau bicara itu kita kan lihat mana yang bisa beberapa kayak endometrial cancer kan sebenarnya nggak bisa kita dalam artian screen atau ovarian cancer kan sebenarnya untuk konsep deteksi dini sendiri kan belum ada itu. Tapi kalau kita bicara di sini kan cervical cancer, terus kalau saya sih concernnya ke tadi Dok, masih ke cakupan kita yang tadi 10% ya, itu kan targetnya dari WHO itu by 2030, artinya 8 tahun dari sekarang itu tadi 70% Dok. Itu kan ya, yang harus itu kalau yang tadi saya bilang ya. Kalau intervalnya ditujukan untuk serviks, maka kita sudah mungkin bolehlah kita sepakat gitu 3 sampai 5 tahun. Sekarang kalau saya atau tambah makin jarang Dok. Ya. Sepakat artinya kan gini, semakin kita mempersempit, kalau kita sebagai dokter pasti pengennya semuanya pasien, dalam artian kita tuh kan tidak mau, sifat kita adalah tidak mau miss ke sedikit pun artinya semakin sering, itu kan semangat kita pasti. Kita secara refleks pasti kalau bisa screen tiap tahun ya pasti kita lakukan karena kita tidak mau miss ada kejadian yang tidak kita harapkan selama kita lakukan screen. Tapi permasalahan sekarang kan adalah ya kita cakupannya kan nggak atau belum naik gitu loh. Ini kan PR kita bersama, sementara
Tadi 2030 dituntutnya 70% tadi. Nah itu diskusinya adalah apa nggak malah diperjarang? Kan kadang-kadang gitu, diperjarang ini diperjarang artinya 3-5 itu kan sudah tahu ini yang cara itu, tapi demi melihatkan kita harus lihat trade off-nya. Kita makin memperjarang siklus periksa, tapi kita memperbesar cakupan itu, apakah nanti di kemudian hari akan mendapatkan hasil lebih baik? Itu kan masih kita perlu tahu ini gitu. Mungkin itu yang menjadi diskusi dengan memperjarang tapi cakupannya misalnya naik 3 kali lipat gitu, makin baik nggak itu tadi. Ya, jadi isunya jadinya kalau misalnya kita memendekkan, cakupan kita makin jelek lagi ya, makin angkanya makin tipis gitu. Tapi kita tahu bahwa yang kita pikirkan kadang pasien juga sulit ya, Dokter Toto ya. Kita bilang, Ibu kita tes HPV jadinya Ibu bisa di screening 3 tahun lagi. Benar-benar dia datang 3 tahun, ternyata dia jadi nggak ngecek yang lain karena dipikir yang namanya screening kalau HPV negatif artinya semua daerah kandungan dia aman gitu ya, Dokter Toto ya. Jadi dia nggak mikirin ovarium, nggak mikirin endometrium, pokoknya aman. Nah itu mungkin komunikasi kita harus agak lebih panjang kali ya, bahwa yang kita maksud adalah screening untuk cervix only. Ya, tetapi yang lainnya mungkin ya. Iya. Untuk memang kalau yang untuk target cervical cancer saja ya, eradikasi cervical cancer memang yang 3-5 tahun itu untuk screeningnya ya. Karena kan WHO menghendaki itu tahun 2030 sudah 90% tercapai itu kan. Tapi ya yang personal yang pasien sendiri kan tidak mungkin mengerjakan seperti itu. Jadi ya itu mungkin di luar perhitungan yang WHO itu kali ya, yang personalnya pasien sendiri ya. Saya tidak tahu itu, Dokter Tovan juga sudah mengingatkan di situ di chatnya itu bahwa ya kita mau meningkatkan dari 10% menjadi 70% aja dengan interval 3-5 tahun itu belum tentu berhasil, ya kan? Padahal sudah 3-5 tahun itu. Sekarang dari 10 menjadi 20% aja, Dokter Adin mau tahun berapa tercapai? Kalau dipecah-pecah misalnya gitu. Tercapai enggak 20-30 nanti gitu. Dan kita di posisi sekarang aja masih kurang dari 10%. Ya saya kira pembicaraan ini cukup menarik, bisa menambah wawasan teman-teman sekalian. Ya untuk daerah-daerah yang memungkinkan intervalnya kurang dari 3 tahun, ya Hoki tidak mempermasalahkan sebetulnya kan. Tapi untuk publik, untuk rakyat gitu, ya untuk seluruh Indonesia dengan berbagai macam keterbatasan, tapi harapannya tetap intervalnya 3-5 sampai 5 tahun, ya 3-5 tahun minimal melakukan IVA test, Kita tunggu saja perkenan dari Kemenkes untuk nantinya HPV testing itu juga digratiskan gitu, kira-kira digratiskan, sehingga nanti jadi co-testing ini ya antara HPV plus IVA test yang dikerjakan untuk seluruh rakyat, sehingga kita akan bisa mencapai pada 2030 itu bisa mengeliminasi kanker serviks di Indonesia itu, ya. Itu perlu kerja keras, saya kira perlu kerja keras. Walaupun kita tiap tahun tambah ini ahli onkologinya, tiap tahun kita adakan seminar mengenai masalah ini, ya, lokakarya mengenai masalah ini, juga lokakarya ini tentang prakanker ini sama kanker serviks itu akan disinggung nanti di Pekanbaru, ya. Jadi sekalian teman-teman yang menjadi partisipan ini
ada iklan lah. Kalau bisa ikut meramaikan lokakarya tentang lesi prakanker, diperdalam lagi, bertanya langsung pada ahlinya, ada Prof. Lela, ada Dr. Tovan di situ, dan Prof. Andriono di situ ada semua. Mudah-mudahan nanti makin clear juga ya. Dia sampaikan kendala masing-masing mungkin di daerahnya. Saya kira itu. Ada mungkin kata penutup dari ketua atau sekjen, bisa masuk ke forum ketua, Pak Ketua ada? Atau Bu Sekjen? Ya, monggo. Sebagai penutup, ini kita dengarkan akhir kata dari Sekjen, barangkali tadi menyimak tentang obrolan kita. Silakan, Mbak Tovan. Matur nuwun Dr. Toto, yang saya hormati, sayangi juga Dr. Toto, Dr. Oni, Dr. Adin dan semuanya, Dr. Brahmana tentunya, Profesor Dokter. Apresiasi yang sangat tinggi kepada Dr. Oni, Dr. Adin sebagai narasumber dan juga Dr. Toto sebagai moderator. Kita bergerak bersama untuk eliminasi kanker cervix di tahun 2030. Memang kalau kita bicara tentang interval, itu sangat luar biasa yang sudah disampaikan Dr. Oni dan Dr. Adin. Kita sepakat bahwa semakin panjang ya masa interval suatu modalitas screening itu memang menunjukkan keberhasilan yang lebih tinggi dikarenakan memang target perempuan yang datang itu lebih jarang ya. Namun kita memang harus berpikir bahwa modalitas yang kita gunakan adalah high performance test. Jadi adalah statement dari kami sebagai pengurus juga Dr. Toto kita bersama bahwa ke depan Bapak Menteri Kesehatan kita alhamdulillah luar biasa agresif dan sangat welcome dengan apapun yang diusulkan secara sophisticated. Selama itu memang sangat baik evidence-nya. Mudah-mudahan ke depan aktivitas dengan high risk, aktivitas dengan IFA sebagai kota testing Indonesia akan menjadi screening kita dan itu akan menjadi keunikan Indonesia dan tadi sudah disampaikan bahwa IFA kita bukan IFA biasa tapi kita label IFA dan sudah sampai pada highlight WHO. Mungkin itu saja Dr. Toto karena mengingat waktu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tovan. Saya kembalikan waktunya ke Mbak Nisa sebagai MC ya. Silakan Mbak Nisa sebagai host. Terima kasih Mbak Oni. Terima kasih Mas Adin ya. Kita sama-sama ketemu lagi pada lain kesempatan. Ya, silakan Mbak Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Toto. Kepada yang terhormat peserta ASOGI, kami mohon untuk sekali lagi berkenan mengisi survei evaluasi dan masukan untuk acara ASOGI pada link yang telah kami share di kolom chat. Dan memang cukup padat dan informatif paparan yang sudah disampaikan oleh para narasumber kita mengenai interval screening pada kanker serviks, di mana memang sangat bergantung pada modalitas yang kita gunakan. Jadi semakin baik dan akurat modalitas yang digunakan, maka interval screening akan dapat dilakukan lebih lama, yaitu berkisar 3-5 tahun bila hasilnya negatif. Dan untuk aplikasi mass screening pada kanker serviks ini bisa dimaksimalkan khususnya pada segmen usia 35-45 tahun untuk negara low resource setting. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kita dan moderator kita, Dr. Oni Honsa, Dr. Adin, dan Dr. Toto. 60 menit sudah berlalu. Semoga materi ASOGI pada sore hari ini membawa banyak manfaat. Terima kasih atas perhatian dan atensi peserta ASOGI. Mohon maaf bila terdapat hal yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Dan jangan lupa untuk mengikuti ASOGI seri ke-31 dengan tema pembedahan pada kanker serviks pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai jumpa di ASOGI berikutnya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Toto, Dr. Oni, Dr. Adin. Luar biasa ini. Ini work from anywhere. Ini maskotnya ASOGI ya, Van? Iya.